Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'du. Saudara sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan pagi yang cerah ini kita membahas tentang bagaimana menjadi wali Allah atau orang-orang yang takut kepada Allah saja ya. Jadi di akhir zaman ini banyak manusia yang bingung ya. Ada seorang kiai bilang I, yang kiai lain bilang O. Jadi ada yang bilang A dan bilang B dan seterusnya. Jadi masyarakat ini bingung. Nah, karena masyarakat juga tidak belajar agama, maka mereka hanya belajar dari para kiai, maka ini menjadikan mereka itu bingung sekali. Nah, resep dalam hal ini adalah kita kembali kepada Al-Quran. Jadi saya menyarankan kepada saudara seiman yang insyaallah dimuliakan oleh Allah semuanya tanpa terkecuali, atau dari kelompok manapun, kalau pengen selamat itu kembali pada Al-Quran satu. Yang kedua hadis Nabi. Nah, mungkin semua bilang seperti itu ya, tapi yang ketiga ini, pelajarilah kehidupan ulama salafus sholihin. Siapa mereka? Disebutkan dalam hadis bahwa kurun yang paling baik itu adalah zaman sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. Jadi penjelasan ulama salafus sholihin itu adalah sampai ke 3 abad Hijriah. Nah, kemudian termasuk ulama kholaf nggak masalah, karena di sana ada ulama-ulama pilihan ya. Ulama-ulama pilihan itu adalah ulama-ulama yang kita kenal selama ini. Jadi misalnya kayak Ibnu Taimiyah itu bukan ulama salaf, tapi ulama kholaf. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Ibnu al-Jauzi, atau Imam Ghazali itu ada sebagian yang mengatakan kholaf karena beliau hidup pada abad keempat. Tapi ada yang mengatakan salaf karena masuk hitungan keempat ya. Tapi nggak masalah. Nah, ada sekitar 6 cara untuk mendekatkan diri pada Allah ya. Dan kita termasuk orang-orang yang di dalamnya kalau kita bisa melakukannya ya. Jadi ini di tengah zaman yang penuh fitnah sekarang ini ya, di mana para habaib, ulama, para ustadz, para kiai itu merapat pada penguasa yang harusnya memang harus dijauhi, tapi mereka karena dorongan nafsu yang begitu kuat, maka ilmu agama hanya dijadikan mainan dan pesanan. Dan ini sebenarnya terjadi pada ribuan tahun yang lalu ya, mulai dari zaman kenabian, kemudian zaman para sahabat. Maksudnya sahabat itu tentu bukan Rasulullah ya, maksudnya sahabat, orang-orang yang menggunakan ilmu dan kekuasaannya untuk menindas umat Islam ya. Yang pertama, jadi sini dikatakan wa iradatullahi ta'ala fil a'mali sholihati aksamun ya. Dan kehendak Allah atas perbuatan yang baik itu aksamun. Aksamun itu ada bagian-bagian. Artinya di sini Allah memberikan bagian-bagian kalau kita ingin menjadi hamba yang paling baik. Karena kehendak Allah. Jadi ini orang berbuat baik itu atas kehendak Allah. Nah, atas kehendak Allah itu diberikan pada mereka yang mau menuju jalan yang baik. Jadi Allah tidak pernah memaksa pada hambanya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha ya. Jadi Allah ilhamkan 2 jalan, yang mana jalan baik dan buruk silakan hamba memilih. Kalau dia menuju jalan Allah, jalan baik, maka Allah kasih kebaikan. Yang pertama, ahaduhuma ayya'mala lahu ta'aman fi thawabihi ya. Ya, ini seseorang yang melakukan demi mengharapkan pahala. Enggak apa-apa, ini tingkatan pertama. Jadi bahkan sahabat pun juga demikian, awal-awalnya kan Rasul kasih namanya pahala begini, sholat berjamaah, bahkan Al-Quran juga menyatakan seperti itu. Nggak apa-apa, jadi kita ke masjid, sholat berjamaah 5 kali sehari ya, itu pahalanya 27 derajat ya. Coba bayangkan kalau di rumah cuma 1, dan ini jauh, derajatnya itu jauh sekali, 1 derajat dengan kedua derajat beda lagi. Dan masih banyak lagi ya, ada hadis-hadis yang menjelaskan tentang pahala, keutamaan amalan itu. Dan dulu sahabat juga seperti itu. Bahkan Salman Al-Farisi ketika Rasul bertanya kepada para sahabat, siapa yang pagi hari ini sudah menghatamkan Al-Quran? Enggak ada yang angkat tangan, mana mungkin pagi kok bisa menghatamkan Al-Quran. Maka Salman Al-Farisi angkat tangan. Banyak yang heran, kok bisa ya, subuh-subuh sudah khatam Quran.
Padahal khatam Quran itu harus lama. Maka beliau mengatakan saya membaca surat Al-Ikhlas 3 kali. Yang kedua adalah wathaniya ya'malu lahu khaufan min iqabihi. Kemudian dia melakukan amalan itu khaufan min iqabihi, dia takut karena Allah. Dan ini para sahabat juga demikian. Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar ibn Khattab, Utsman bin Affan, Sayyidina Ali karamallahu wajhah itu setiap malamnya menangis karena mereka tahu, ya, termasuk dalam Rasulullah Muhammad SAW itu karena beliau tahu Allah dan tahu malaikat, ketemu hal-hal yang gaib, takutnya pada Allah yang luar biasa. Maka kita bisa meniru, tiap malam harus menangis, mohon ampun pada Allah atas kesalahan kita. Wa tsalitsu ayya'mala lahu haya'an minhu ayu khalifahu. Yang ketiga adalah kita melakukan itu semua karena malu, ya. Malu melanggar, ya. Jadi kalau yang pertama itu ta'ma'an fi tsawabihi, yang kedua adalah khaufan, yang ketiga haya, malu. Dan ini adalah para aulia, jadi para wali-wali Allah, para kalangan sahabat, tabi'in, tabi'in, ulama-ulama pilihan tuh beramal itu karena malu pada Allah, tidak mengharapkan, tidak berpikir tentang thawab lagi atau pahala lagi, dan juga tidak berpikir tentang takut lagi, tapi karena malu pada Allah. Allah karena menciptakan manusia itu kan manusia pilihan, ya. Tidak semua orang Allah ciptakan sampai hidup, ya. Banyak yang meninggal dunia. Yang keempat, warabi ayya'mala lahu hubban wa widahatan, ya. Jadi karena cinta kepada Allah, ya. Ini tingkatan yang lebih hebat lagi. Kalau kita pengen menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah, menjadi kekasih Allah, menjadi orang yang Allah lihat, Allah lindungi, Allah jamin, Allah kasih kebaikan, Allah kasih perlindungan, Allah kasih segala-galanya, tentu dengan iradah Allah, ya, tentu dengan ilmu Allah, bukan ilmu manusia, tentu dengan pandangan Allah. Maka kita beramal, berjihad, berdakwah, bertilawah, sedekah, bersolawat itu semata-mata karena hubban, cinta kepada Allah, bukan karena pahala, bukan karena takut neraka, bukan karena lain-lain atau malu, tapi karena cinta kepada Allah. Ini tingkatan yang paling tinggi, tingkatan yang paling tinggi, masya Allah, ya. Wal khamis, yang kelima adalah ayya'mala lahu ijlalan wa ta'dhiman, ya. Yang kelima, melakukan amal kebaikan ijlalan wa ta'dhiman, itu semata-mata demi memuliakan Allah dan keagungan Allah. Ini lebih tinggi lagi. Kalau keempat tadi itu sudah tinggi, hubban tinggi, tapi ini lebih tinggi lagi karena kita beribadah, sujud lama, kemudian berdakwah, melakukan pengorbanan yang luar biasa itu karena mengagungkan dan memuliakan Allah. Nah, sehingga sahabat itu sudah nggak mikir lain-lain, ya. Itu semua semata-mata memuliakan Allah, keagungan Allah, dan memang Allah suka dipuji, Allah suka diagungkan, Allah suka dimuliakan, dan memang harus, ya. Karena lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kekuasaan Allah itu seluruh, ada yang di langit dan bumi. Yang keenam, ini sebagai kesimpulan terakhir, wasatisu ayu yudhifa ba'da hadil a'radi ila ba'din wa kullu dzalika hasanun wa in kana ba'du afdalu min ba'd, ya. Yang keenamnya adalah seorang melakukan kebaikan karena alasan-alasan di atas. Jadi semua itu mencakup. Itu kalau kita pengen mulia, pengen sempurna, maka itu semua itu harus kita lakukan demi menjadi orang-orang yang luar biasa, ya. Jadi ketika kita sadar betul bahwa di situ ada satu dengan yang lain lebih tinggi, ya. Tapi ketika kita bisa mencapai itu semua, maka itu menjadi hal-hal yang baik. Jadi para sahabat dulu itu ada yang menangis, ya. Itu misalnya Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, ya. Itu ketika mau sholat aja udah takut, ya. Kemudian pucat, habis wudhu itu pucat wajahnya. Ditanya, ya Abdullah, kenapa engkau seperti itu? Ini cucunya Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali anaknya Husain, anaknya Ali bin Abi Thalib. Itu habis wudhu itu mesti pucat wajahnya. Kemudian ditanya kenapa seperti itu, maka beliau menjawab dengan jawaban yang sangat terkenal. Tidakkah engkau tahu aku akan menghadap pada siapa? Ya, itu orang-orang salaf itu masya Allah luar biasa. Salafun sholihin, ya, salafus sholihin. Jadi kita jangan meniru orang-orang zaman sekarang, ya. Tirulah kisah-kisah yang luar biasa yang terjadi di kalangan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, banyak, ya. Sahabat aja ada 313 perang Ahlu Badar, itu ada buku-bukunya, ya. Banyak kita bisa baca, ya. Ada juga sahabat yang memiliki keutamaan yang luar biasa. Ada sahabat yang sebanding dengan 1000 orang loh, masya Allah, ya.
Itu semua ada ilmunya. Kalau kita nggak punya ilmu ya jangan ikuti ulama sekarang. Ulama sekarang itu banyak dosanya tapi nggak sadar. Ulama sekarang banyak menyeru ke jahanam tapi dia nggak sadar. Lebih parah lagi adalah murid-muridnya itu nggak sadar, ya, nggak sadar. Jadi sehingga kelompok sekarang ini diadu domba itu ya karena mereka mengikuti imamnya itu akhirnya, apalagi di medsos, apalagi ada yang namimah. Jadi konten kreator ya, ada sekarang banyak orang pintar ya. Jadi antara ini diadu domba, padahal dosa yang paling besar itu namimah, mengadu domba. Padahal itu nggak ada sangkut pautnya. Misalnya Ustadz Abdul Somad diadu domba dengan si ini, padahal nggak ada kaitannya diadu domba. Namanya konten kreator ya, jadi di YouTube. Nah kemudian dia sebar demi follower ya. Ada juga misalnya yang tersebar itu Ustadz Nur Sugi atau Ustadz Sugi ya, itu sebenarnya nggak ada kaitannya dengan mak-mak. Ini diadu domba, yang mak-mak itu ngatain kotor. Kemudian kebetulan Ustadz Nur Sugi ini juga sesekali mengeluarkan kata-kata kotor. Nah itu disebar luaskan. Jangan dipikir itu nggak dosa, itu dosa besar. Apalagi ini YouTube ya, YouTube itu sekali upload itu sudah sampai kiamat selama nggak dihapus. Termasuk orang-orang yang suka pamer aurat, pamer kekayaan, pamer popularitas. Hati-hati. Kalau Anda sholat itu, taruhlah sholat Anda dibayar oleh Allah 1000, tapi kemudian dosa Anda karena dosa jariah, itu pahala sholat Anda habis gara-gara Anda pamer aurat, nggak menutup aurat, yang terutama wanita ya. Wanita itu banyak, penduduknya banyak ahli neraka itu wanita karena tidak menutup aurat, karena suka melawan suami, tidak bersyukur pada suami, dan seterusnya. Mengerikan sekali. Maka kita kembali mempelajari kisah-kisah salafus sholihin, yakni para tabi'in, para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan orang-orang pilihan. Insyaallah nanti kita sampaikan, mudah-mudahan ya, banyak sekali kisah-kisah 300 wanita pilihan ya. Ada 331 ulama pilihan ya, Masya Allah. Itu yang bisa kita sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim, innahu wal ghafurur rahim.